Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Silaen dari Program Studi Administrasi Bisnis dengan nomor induk mahasiswa 191250017 dengan dosen pembimbing Bapak Irwan Septayuda SEMSI. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir saya yang berjudul Analisis Prosedur Rekrutmen dan Seleksi Karyawan pada PT Tania Selatan Wilmar Group Plantation. Latar belakang sumber daya manusia adalah faktor utama yang menunjang suatu keberlangsungan di perusahaan. Maju mundurnya perusahaan itu terletak pada sumber manusia yang ada di dalam perusahaan tersebut. PT Tania Selatan melakukan rekrutmen berdasarkan adanya formulir kebutuhan tenaga kerja yang diajukan oleh setiap unit kerja, di mana kebijakan yang diberikan oleh PT Tania Selatan, setiap formulir yang masuk itu harus sebelum 30 hari dibutuhkannya tenaga kerja baru. Namun setelah saya melakukan penelitian, di situ saya menemukan adanya formulir yang disetorkan sesudah 30 hari saat dibutuhkannya tenaga kerja baru. Di sini saya mengambil rumusan masalah saya adalah bagaimana prosedur rekrutmen dan seleksi karyawan pada PT Tania Selatan Kebun Burnai Timur Wilmar Group Plantation. Untuk metodologi, saya menggunakan jenis dan sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang belum diolah, dan data sekunder adalah data yang sudah diolah. Selanjutnya, untuk metodologi penelitian, saya menggunakan deskriptif kualitatif, dan teknik analisa data, saya menggunakan triangulasi data dan wawancara. Gambaran umum PT Tania Selatan Wilmar Group Plantation. PT Tania Selatan Kebun Burnai Timur didirikan pada tahun 4 September 1993. PT Tania Selatan Kebun Burnai Timur merupakan perusahaan yang bergerak di bidang minyak makan dari nabati dan hewani, di mana PT Tania Selatan ini merupakan salah satu kelapa sawit yang dimiliki oleh perusahaan Wilmar Group Internasional di Sumatera Selatan. Untuk jumlah karyawan sampai pada tahun 2022 itu berjumlah 484 karyawan. Selanjutnya adalah pengertian rekrutmen dan seleksi. Menurut Sutrisno dalam bukunya pada tahun 2019, rekrutmen adalah suatu proses mencari, searching, dan menarik untuk bekerja di suatu organisasi atau perusahaan dalam rangka menambah karyawan baru yang potensial di bidangnya masing-masing. Sedangkan seleksi menurut Hari Wijaya dalam bukunya pada tahun 2017 adalah proses menyeleksi dan mengklasifikasikan pelamar atau calon karyawan berdasarkan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. Proses seleksi umumnya biasanya seleksi administrasi, tes tertulis, tes wawancara, dan pemeriksaan fisik atau biasa disebut kesehatan. Selanjutnya adalah di sini ada indikator rekrutmen dan seleksi. Indikator rekrutmen menurut Hasibuan tahun 2012 adalah dasar penarikan, yaitu perusahaan memberikan dasar penarikan atau bidang di dalam perusahaan itu sendiri penempatan. Penarikan sumber internal adalah penarikan dari dalam perusahaan itu sendiri, biasanya itu kenaikan pangkat atau mutasi. Selanjutnya adalah penarikan sumber eksternal, yaitu dari luar perusahaan. Rekrutmen metode tertutup, yaitu dari dalam perusahaan itu sendiri, namun sifatnya hanya untuk beberapa bidang saja. Dan yang terakhir adalah metode rekrutmen terbuka, itu untuk umum yang biasanya sering kita jumpai di media sosial, koran, dan lainnya. Selanjutnya adalah indikator seleksi menurut Rifai pada tahun 2018, yaitu pendidikan. Jadi pendidikan itu kadang perusahaan itu ada menetapkan batas pendidikan yang dicapai oleh suatu calon karyawan. Selanjutnya adalah pengalaman, kesehatan, tes tertulis, dan terakhir adalah tes wawancara. Selanjutnya adalah prosedur rekrutmen dan seleksi karyawan pada PT Tania Selatan.
Prosedur rekrutmen dan seleksi karyawan pada PT Tani Selatan yang seperti yang saya jelaskan tadi, adanya permintaan penambahan pegawai oleh Ketua Unit Kerja. Selanjutnya adalah perancangan tenaga kerja dan analisis jabatan, menentukan sumber dan metode rekrutmen, publikasi lowongan kerja, seleksi berkas yang masuk, wawancara awal, tes tertulis, tes psikologi, dan tes kesehatan serta wawancara lanjutan. Wawancara lanjutan itu tes yang paling terakhir untuk menanyakan kesanggupan calon karyawan untuk bekerja di perusahaan PT Tani Selatan. Selanjutnya, di sini saya ada hasil wawancara 3 kelompok responden mengenai rekrutmen dan seleksi di PT Tania Selatan. Berdasarkan indikator yang telah saya sebutkan tadi, yaitu berdasarkan hasil wawancara pada 3 kelompok responden, terdapat beberapa permasalahan di dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan pada PT Tania Selatan atau Wilmar Group Plantation, di mana permasalahan yang muncul adalah pada saat rekrutmen metode terbuka berlangsung. Rekrutmen metode terbuka pada PT Tania Selatan adalah rekrutmen yang bersifat umum atau yang bisa dijangkau oleh masyarakat luas, dan karena bersifat umum terdapat banyak lowongan kerja yang masuk pada PT Tani Selatan. Namun, waktu yang diberikan oleh perusahaan dinilai terlalu singkat oleh beberapa responden, serta terdapat beberapa pernyataan calon karyawan yang menyatakan perusahaan lambat dalam memberikan informasi mengenai lulus tidaknya calon karyawan dalam hal seleksi berkas. Waktu yang diberikan oleh PT Tani Selatan dalam rekrutmen karyawan adalah 20 hari dimulai dari analisis jabatan calon karyawan. Selanjutnya adalah pada proses seleksi. Calon karyawan PT Tani Selatan berdasarkan hasil wawancara 3 kelompok responden mengatakan bahwa tes tertulis yang diberikan oleh PT Tani Selatan tidak sesuai dengan tingkat jabatan yang akan ditempati oleh calon karyawan tersebut. Selanjutnya, kesimpulan dari analisis rekrutmen dan seleksi karyawan pada PT Tani Selatan. Yang pertama adalah rekrutmen pada PT Tani Selatan sudah berjalan dengan sesuai prosedur, yaitu telah menetapkan dasar penarikan, menggunakan sumber internal dan eksternal perusahaan, serta menggunakan metode rekrutmen secara tertutup dan terbuka. Namun, pada rekrutmen metode terbuka masih kurang maksimal, di mana perusahaan masih dinilai lama dalam memberikan informasi mengenai lulus atau tidaknya calon karyawan dalam hal seleksi berkas. Hal ini dikarenakan banyaknya berkas lamaran yang masuk, sehingga membuat staf training lambat menginformasikan pada calon karyawan. Yang kedua adalah seleksi pada PT Tani Selatan sudah berjalan sesuai dengan prosedur, yaitu PT Tani Selatan melakukan seleksi berdasarkan pendidikan, pengalaman, kesehatan calon karyawan, melakukan tes tertulis dan wawancara akhir. Namun, dalam hasil tes tertulis, PT Tani Selatan masih kurang maksimal, di mana perusahaan memberikan jenis tes tidak berdasarkan tingkat kesulitan jabatan yang akan diisi. Demikian tugas akhir dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.